Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Selamat pagi saudaraku, bersama kembali dalam renungan kita di bulan yang baru, bulan September ini. Hari ini Minggu 1 September 2024, judul renungan Sahabat yang paling sejati. Ayatnya di dalam Lukas 18 ayat 13. Ya Allah, kasihilah aku orang berdosa ini. Dengan hati nurani yang sadar, banyak jiwa yang menderita kesukaran, menderita penyakit tubuh sebagai akibat pelanggaran yang terus-menerus berseru, Tuhan, tunjukkanlah kemurahan padaku yang berdosa, jadikanlah aku anak-Mu. Maka begitulah pendeta yang teguh dengan iman harus siap menyampaikan kepada orang yang menderita bahwa ada pengharapan bagi yang menyesal, bahwa dalam Yesus setiap orang yang rindu pertolongan dan penerimaan dalam memperoleh kelepasan dan kedamaian. Ia yang dalam kelemah lembutan dan kasih membawakan Injil sedemikian rupa kepada jiwa yang tertindas, yang sangat memerlukan pekabaran pengharapannya, adalah juru bicara bagi dia yang menyerahkan dirinya sendiri untuk umat manusia. Bila mana ia mengucapkan kata-kata menolong dan pantas, dan ketika ia mempersembahkan doa untuk orang yang terbaring di atas tempat tidur penderitaan, Yesus yang membuat permohonan itu. Allah berbicara melalui bibir manusia, hati dicapai, kemanusiaan dibawa kepada sentuhan dengan keilahian. Pendeta harus mengerti melalui pengalaman bahwa kuasa kasih karunia Kristus yang menyejukkan, mendatangkan kesehatan dan kedamaian serta sukacita yang penuh. Ia harus mengetahui Kristus sebagai orang yang mengundang yang letih dan berbeban berat supaya datang kepadanya dan memperoleh kelegaan. Biarlah ia tidak lupa bahwa hadirat Juru Selamat yang mengasihi dengan tetap mengelilingi setiap agen manusia yang diurapi Allah untuk pemberian berkat rohani. Peringatan terhadap hal ini akan memberi kekuatan pada imannya dan kesungguh-sungguhan atas permohonannya. Maka kepada mereka yang berseru padanya meminta pertolongan, ia dapat memberikan kuasa kebenaran Allah yang memberi kesehatan. Ia dapat membicarakan tentang pekerjaan menyembuhkan yang dilakukan Kristus dan mengarahkan pikiran orang sakit kepadanya sebagai tabib yang besar, terang dan kehidupan, sebagai penghiburan dan damai sejahtera. Ia dapat mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu putus asa, bahwa Juru Selamat mengasihi mereka, dan bahwa jika mereka menyerahkan diri mereka sendiri kepadanya, maka mereka akan memiliki kasih-Nya, karunia-Nya, kuasanya yang memelihara. Biarlah ia mendesak mereka untuk tinggal dalam janji-janji Allah sambil mengetahui bahwa Ia yang memberikan janji-janji ini adalah sahabat kita yang paling baik dan paling sejati. Sementara ia berusaha mengarahkan pikiran ke arah surga, ia akan mendapati bahwa pemikiran tentang simpati lembut dari oknum yang mengetahui bagaimana mengoleskan balsem yang menyembuhkan akan memberi orang sakit suatu perasaan tenang dan damai. Renungkan lebih dalam. Persahabatan yang baik membutuhkan waktu dan perhatian, saling berbagi dan peduli. Seberapa baikkah persahabatan saya dengan Yesus? Terpujilah Tuhan untuk pekabaran yang menjadi bagian kita mengawali hari yang baru di bulan September ini, bahwa sahabat kita yang sejati adalah Yesus Kristus. Dia memberikan pengharapan bukan hanya bagi orang tertentu, tapi bagi setiap orang, termasuk orang yang sedang dalam penderitaan, sakit, dan juga membutuhkan pengharapan. Yesus adalah tabib. Yesus adalah merupakan sumber kuasa yang dapat memberikan pemulihan, kesembuhan. Dan tentunya bukan hanya secara jasmani, maka haruslah pengharapan yang sesungguhnya, yaitu pemulihan, kesembuhan terhadap dosa itu sendiri. Dan bila mana pengharapan itu ada pada level yang paling tinggi, yaitu bagaimana supaya jiwa kita diselamatkan, maka kekhawatiran akan hanya perkara-perkara di dunia ini adalah merupakan hal yang kecil. Tuhan dapat memberikan yang terbaik bagi umat-umatnya, terutama yaitu ada kedamaian, ada sukacita,
dalam menghadapi segala yang ada di dunia ini bila mana kita berserah. Inilah tentunya menjadi pertanyaan bagi kita, seberapa dekatkah kita, hubungan kita, persahabatan kita dengan Yesus Kristus. Itu sangat menentukan bagaimana sikap kita akan menghadapi segala tantangan, segala problema yang ada di hadapan kita. Dan bila mana kita dekat dengan Tuhan, tentu semuanya itu akan mendapatkan kekuatan dan kita memperoleh pertolongan daripadanya. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan untuk pekabaran yang indah menjadi bagian kami hari ini. Menolong kami Bapa untuk dapat bertumbuh di dalam Tuhan, terutama meneguhkan, menguatkan kami menghadapi tantangan, problema, sakit, penyakit, dan bahkan hal-hal yang tidak dapat kami duga yang akan menghadang kami di waktu-waktu ke depan ini. Tuhan, terutama begitu banyak juga umat-umat Tuhan yang memiliki pengharapan dalam segala pergumulan, doa-doa ya Bapa, terutama bagi umat-umat Tuhan yang menderita oleh karena sakit penyakit. Tuhan, janji-Mu adalah satu kekuatan. Biarlah kiranya ya Bapa, Tuhan akan mendengar dan memberikan jawaban yang terindah untuk dapat memulihkan dan memberikan kesembuhan ya Bapa. Terutama bukan hanya masalah jasmani kami, tetapi biarlah Engkau akan menjamah hati daripada anak-anak-Mu, sehingga lebih daripada apa yang kami mohonkan Tuhan, yaitu apa yang terbaik yang Tuhan akan berikan, yaitu kesembuhan terhadap jiwa, pemulihan terhadap dosa-dosa kami, supaya kami dapat diampuni. Dan itu menjadi pengharapan yang abadi bahwa kami akan beroleh kedamaian pada saat Yesus akan datang. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih pekabaran ini. Biarlah ini meneguhkan kami hari ini dimanapun umat Tuhan berada juga. Dalam segala aktivitas pekerjaan yang dilakukan, Tuhan berikanlah kiranya berkat yang berkelimpahan dari sorga. Bukakan tingkap langit, sehingga ya Bapa, melalui berkat-berkat itu kami pun umat-umat Tuhan semakin bertambah setia, lebih lagi turut bekerja sama dalam kesetiaan itu, menyokong pekerjaan pelayanan memasyurkan Injil Tuhan. Berkatilah umat-umat Tuhan yang berulang tahun pada hari ini. Biarlah berkat khusus Tuhan berikan kesehatan dan panjang umur. Dan semoga kasih yang sama juga menjadi bagian kami. Dan biarlah melalui kesehatan dan keselamatan yang menjadi bagian umat Tuhan dimanapun berada, kami akan bersuka cita menjalani hidup kami sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni kami. Doa ini hamba serahkan dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.